Selamat datang di channel Faith ini. Semoga Anda semua masih tetap bersemangat. Pada kesempatan ini kita akan membahas firman Tuhan tentang pentingnya mengingat kuasa Tuhan di masa lalu dan merenungkannya. Sebelum lebih jauh dalam renungan ini, mari kita baca terlebih dahulu dalam Mazmur 77 ayat 12 sampai 13. Ayat 12 berkata demikian, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Saudara sekalian, apa yang sedang dihadapi oleh Raja Daud ketika dia menuliskan syair Mazmur ini? Kemungkinan yang sedang terjadi pada Raja Daud adalah seperti apa yang dituliskannya dalam ayat 8 sampai 10. Mari kita baca beberapa ayat saja. Ayat 8. "Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun?" Jelas sekali saudara sekalian bahwa Raja Daud sedang mengalami kesusahan dan berseru-seru kepada Tuhan untuk meminta pertolongan, sehingga nyaris membuat dia putus asa untuk berharap kepada Tuhan karena sepertinya belum ada jawaban. Namun kalau kita perhatikan di ayat 14, "Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus." Mungkin kalau kita perhatikan dalam terjemahan Alkitab New King James, kenapa harus memperhatikan Alkitab New King James atau King James? Sebab mereka diterjemahkan langsung dari teks bahasa asli Alkitab. Sedangkan yang bahasa Indonesia diterjemahkan dari bahasa Inggris. Jadi dalam New King James diterjemahkan dalam teks aslinya demikian, khusus ayat 14 itu, "Your way, O God, is in the sanctuary." Berarti jalan-Mu Tuhan ada di tempat kudus-Mu. Jadi Raja Daud menemukan kembali jalan Tuhan atau prinsip Tuhan atau kehendak Tuhan dalam hidupnya ketika dia masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Jadi saudara sekalian, jawaban Tuhan buat hidup kita ada di hadirat Tuhan. Ada bersama dengan Tuhan, yaitu ketika kita meneduhkan hati kita di hadapannya dari semua kegelisahan hati kita. Jadi hal-hal inilah yang bisa kita dapat dari pelajaran Raja Daud ketika dia sedang mengalami kesusahan dalam hidupnya. Yang pertama, tidak selamanya Tuhan itu akan membuang kita atau tidak menolong kita. Raja Daud menemukan seandainya Tuhan itu sedang memarahi kita sekalipun dan bahkan meninggalkan kita, namun Tuhan tidak terus-menerus meninggalkan kita, anak-anaknya. Pemikiran inilah yang timbul dalam hatinya kembali, bahwa tidak terus-menerus atau tidak selamanya kita akan terpuruk dalam kesusahan, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Pelajaran kedua, mengingat kembali keajaiban-keajaiban atau kuasa Tuhan di masa lampau. Hal inilah yang ditemukan oleh Raja Daud ketika dia berada dalam hadirat Tuhan, bahwa dalam masa kesukaran yang sedang dihadapi, dia harus mengingat segala keajaiban Tuhan di masa lampau, yaitu sejak nenek moyang bangsa Israel hingga zaman dia hidup, yaitu betapa Tuhan sudah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir, bahkan membelah Laut Merah sehingga bangsa Israel 2 juta orang bisa menyeberang ke padang gurun. Bahkan di padang gurun Tuhan membuat mukjizat, air keluar dari batu, turunnya roti dari mana setiap pagi, turunnya roti mana, roti dari surga setiap pagi, perlindungan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam supaya tidak
kepanasan pada waktu siang dan tidak kedinginan pada waktu malam, dan sebagainya. Dan juga termasuk mukjizat-mukjizat yang dialami oleh Daud sendiri. Yang ketiga, merenungkan perbuatan-perbuatan tersebut. Tahap ini adalah tahap selanjutnya yang dilakukan Daud. Dia tidak mau sekedar mengingat kembali keajaiban Tuhan di masa lampau, namun dia harus merenungkannya, terus-menerus meresapinya dalam pikiran, seperti bermeditasi. Merenungkan terus perbuatan keajaiban-keajaiban Tuhan tersebut di masa lalu. Bahkan perbuatan-perbuatan ajaib yang dialami dalam Raja Daud dalam hidupnya, dan juga perbuatan-perbuatan ajaib yang telah kita alami. Kita renungkan. Yang keempat, membicarakan keajaiban tersebut. Keajaiban Tuhan tersebut harus kita perkatakan. Raja Daud sampai pada tahap kekaguman kepada Tuhan yang menimbulkan imannya kembali kepada Tuhan dan menaruh harapan kepadanya, sehingga yang terjadi berikutnya adalah Raja Daud mulai memperkatakan kekagumannya tersebut, mulai menceritakannya, minimal memperkatakannya kepada diri sendiri. Saudara sekalian, apa situasi yang sedang Anda hadapi saat ini? Kesusahan yang membebani Anda saat ini? Apa tantangan besar yang sedang datang dalam hidup Anda? Jika kita mencari jawaban pada diri sendiri dan orang lain, maka kita akan menemukan jalan buntu dan penolakan yang berakibat pada stres dan frustrasi. Namun jika kita datang ke hadirat Tuhan dan menemukan jawabannya dalam firman Tuhan, maka di tempat kudusnya Tuhan akan menuntun Anda dan saya. Hari ini Tuhan berkata melalui pengalaman Raja Daud bahwa ketika Anda sedang mengalami jalan buntu dan kesusahan berat sekalipun, mulailah untuk mengingat keajaiban Tuhan di masa lampau dan mulai renungkan hal tersebut. Betapa Tuhan kita hebat dan dahsyat. Dia Tuhan yang suka membebaskan anak-anaknya dari segala belenggu kesusahan. Diperlukan iman untuk mendatangkan kuasa Tuhan itu. Oleh karena itu, dengan mengingat terus keajaiban Tuhan, mengingat terus, merenungkan terus keajaiban Tuhan, kuasa Tuhan di masa lampau, maka iman kita akan timbul. Dan Anda akan terus mulai berharap kepada Tuhan bahwa sesuatu yang hebat, yang dahsyat, jalan keluar akan terjadi dalam hidup Anda. Kiranya renungan ini memberkati Anda. Selamat berjuang saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami, buat kesehatan yang kami miliki, buat makan minum yang kami miliki, buat pekerjaan atau penghasilan kami miliki, keluarga yang kami miliki, dan banyak hal yang lain kami miliki. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu lewat pengalaman Raja Daud, Tuhan, yang lewat inspirasi Roh Kudus berguna dan relevan untuk hidup kami saat ini. Mungkin kami hari ini sedang mengalami tantangan yang berat, mengalami kebuntuan, mengalami persoalan-persoalan yang berat. Kami tidak tahu harus bagaimana. Mungkin kami sudah bertanya kepada orang dan tidak ada jawaban. Atau kami bingung mau cari siapa untuk ngobrol. Karena seringkali manusia tidak bisa Tuhan. Bahkan nanti curhatan kami bisa jadi serangan buat kami. Tapi Tuhan, di tengah stres kami, frustrasi kami saat ini akan jawaban hidup kami. Seperti Raja Daud, kami datang ke hadirat-Mu. Kami datang ke tempat kudus-Mu ya Bapa. Kami merendahkan hati kami, menundukkan hati dan pikiran kami. Kami bawa kegelisahan hati kami di hadirat-Mu. Teduhkanlah hati kami. Biarlah kami mendengar suara-Mu di dalam hati kami, yang keluar ke dalam pikiran kami, dan terus-menerus berbicara, sehingga kami tahu bahwa Tuhan yang menuntun kami melakukan hal tersebut.
Berbicaralah Engkau Tuhan saat ini. Biarlah kami mengingat-ingat betapa Tuhan dulu dahsyat di masa lalu. Tuhan yang membebaskan bangsa Israel. Tuhan yang melakukan mukjizat di masa lalu. Saat ini kami juga mau ingat kebaikan-kebaikan-Mu, mukjizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Betapa Tuhan dulu pernah menolong kami, membuka jalan buat kami. Tuhan merawat kami, memelihara kami, menyembuhkan kami, melakukan perkara besar dalam hidup kami. Oleh karena itu kami akan renungkan Tuhan hari ini. Kami ingat kembali kedahsyatan-Mu, keajaiban-Mu. Kami akan renungkan, kami pegang, kami perkatakan kepada diri kami sendiri. Bukan perkataan orang lain yang menentukan hidup kami, tapi firman. Kami akan maju berjuang bangkit kembali. Meraih cita-cita kami, impian kami, meraih janji-janji Tuhan. Melakukan perubahan-perubahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kau pasti bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan pada malam hari ini. Kiranya Anda terus berjuang dan menikmati kemenangan-kemenangan dari Tuhan. Terus kembali datang di channel ini dan menikmati renungan-renungan luar biasa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.